Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita berjumpa kembali di kelas 5 untuk melanjutkan materi pembelajaran. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya dulu, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya pada sehat dan kita akan melanjutkan materi. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang disampaikan nanti bisa kalian ambil, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Siapa yang memimpin doa? Oke, Adibah silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik, terima kasih Adibah sudah memimpin doanya. Ya, anak-anak sekalian, sebelum lanjut, Bapak mau mengingatkan kembali tentang kerapihan, kebersihan, kedisiplinan kalian ya. Sehari-hari dari mulai Senin sampai Jumat kalian ke sekolah, tentu ada harapan untuk masa depan. Apa harapannya? Yaitu masa depannya cerah. Ya. Nah, dengan harapan itu maka kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari kalian lakukan dengan menjaga kebersihan, lingkungan sekolah bersih, baju bersih, terutama perkataan ya, sikap, tindakan semua harus mencerminkan sebagai seorang muslimah ya, nggak boleh keluar dari aturan agama. Kenapa? Agama itu ada untuk mengontrol kita agar nggak boleh kita terjauh melangkah atau semau kita. Ya, jadi ada batasan-batasan yang harus kita laksanakan. Oke, itu ya. Masih ingat materi pekan lalu tentang apa? Asmaul Husna, ada 5 Asmaul Husna. Salah satunya itu tentang Al-Qawi. Oke, Al-Qawi yaitu tentang Allah Maha Kuat. Nah, kuat mental, kuat fisik, ya kan, kuat kesabaran, kuat menahan letihnya belajar. Nah, itu harus diamalkan ya. Kuat mental dengan cara apa? Mentalnya kuat? Olahraga. Fisiknya kuat olahraga. Mentalnya berarti kejiwaannya harus kuat ya. Sabarnya kuat ya. Nggak boleh cengeng ya kan. Jangan loyo ya gitu. Jadi mental dan fisiknya harus sama rata, dua-duanya harus kuat. Ya. Nah, kuat itu nggak bisa serta-merta bisa dilaksanakan tanpa adanya latihan. Latihan sabar, kesenggol dikit, jangan senggol bacok gitu. Tapi harus ditahan. Itu ya, fisiknya sama mentalnya, kejiwaannya harus kuat. Paham ya sampai di sini? Nah, kita akan lanjutkan materi lanjutnya. Bab berikutnya itu tentang zakat. Nah, mungkin ada yang sudah tahu zakat. Ada yang tahu? Apa zakat itu coba? Menyucikan diri. Bagus jawabannya. Ada lagi yang kalian tahu zakat itu kapan sih adanya biasanya? Kapan tuh? Bulan Ramadan biasanya. Zakat apa? Zakat fitrah. Tuh. Ada yang pernah bayar zakat fitrah pengalaman mungkin? Ada? Zakat fitrah pakai apa bayarnya? Pakai beras. Bagus. Ada yang beras, ada juga yang selain beras ada? Pakai uang. Uang kayak. Oke, nggak apa-apa, semuanya sudah diperbolehkan bayar zakat ya. Dengan beras, memang contohnya makanan pokok dari Rasul dengan beras. Namun kesininya kalau makan beras doang kira-kira enak apa kagak ya? Makan beras nih kagak ada lauknya, kagak ada buat beli gasnya, beli garam kagak ada. Nah, jadi
dengan ketentuan tersebut, keadaan tersebut, maka beberapa ulama membolehkan bayar zakat dengan uang supaya bisa dibelikan lauknya dapat, ya kan, gasnya dapat, masaknya juga dapat tuh dengan uang. Nah, sebelum lanjut ke sana, kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang pengertiannya apa itu zakat. Ya. Nah, judulnya di sini tentang apa? Zakat dan ketentuannya, yaitu surah At-Taubah ayat 60. Surah At-Taubah masih ingat surat keberapa? 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Masih ingat tuh? Surat ke-9. Surat At-Taubah yang kagak ada bismillahnya di awalnya. Ini surat At-Taubah. Oke. Nih At-Taubah ya. Ayatnya ayat ke-60. Kita lanjut nih. Apa aja yang akan kita pelajari tentang pendahuluan, tujuan pembelajaran, pengertian zakat, surah Taubah, dan hikmah membayar zakat. Jadi ini akan kita pelajari materi ini. Nanti setelah itu ada tugas untuk kalian. Oke, pendahuluan. Coba dilihat. Zakat merupakan salah satu dari 5 unsur rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat urutan keberapa dalam rukun Islam? Ketiga. Pertama, syahadat, sholat, zakat. Oke, berarti bagian dari rukun Islam yang ketiga. Dalam surah Taubah ayat 60, terdapat dalil yang menjelaskan tentang golongan orang yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan nama mustahik. Ada mustahik, ada muzaki namanya. Ada nama zaki di sini? Gak ada ya? Adanya anak Pak Husain Zaki namanya. Muzaki. Orang yang memberikan zakat itu namanya muzaki. Yang menerimanya mustahik. Memberikan zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tapi juga sarana untuk menyucikan harta dan jiwa dari kekikiran serta meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Ya. Adanya orang ngasih ke kita, kadang-kadang jadi deket kan, spiritualnya deket, kejiwaannya deket, gitu kan. Orang miskin sama orang kaya deket nggak tuh? Deket, saling membutuhkan. Kalau semua di dunia kaya, kira-kira ada yang bekerja nggak? Nggak ada. Ngapain kerja orang kaya ini, ya kan? Nah, maka Allah mengatur ada yang kaya, ada yang miskin. Itulah roda kehidupan biar berjalan. Oke, selanjutnya pendahuluannya. Konsep zakat dalam Islam itu memiliki dimensi sosial ekonomi. Tujuannya untuk apa? Bantu mereka yang dan menegakkan keadilan dalam kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat biar adil. Maka kata Quran apa? Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Supaya harta itu tidak diam di orang kaya aja. Nah, gimana caranya supaya orang miskin juga dapat makan, diputerin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Begitu sekarang, ya. Itu berarti tidak adil. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya sama rata, saling membutuhkan. Nah, kewajiban zakat mencerminkan kepedulian Islam terhadap kesejahteraan sesama. Sekaligus ngajarin pentingnya berbagi sebagai bagian dari kan ada yang katakan, tidak sempurna iman kamu, nah sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Artinya jangan dewek-dewekan, orang Jawa bilang. Ya, masing-masing. Bodoh amat gitu kan, dia kelaparan, yang penting saya kenyang. Nah, itu bukan mencerminkan seorang muslim yang baik, ya. Allah pun melaknat orang-orang yang tidur nyenyak sementara ada tetangganya kehujanan, kelaparan, kedinginan. Bahaya tuh. Jadi yang namanya hidup enak itu kita harus ingat kepada orang-orang yang di bawah kita. Gak boleh namanya individual. Ya. Nih punya sepeda ke sekolah. Sepeda sini itu temennya lagi sakit kakinya. Ikut dong. Kagak diboncengin. Males lu. Nah, itu kan tandanya tuh berapa? Egois dia, pengen mementingkan diri sendiri. Oke, lanjut lagi ya.
Nih, tadi ayatnya sudah Bapak bacakan, ya. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, supaya apa? Harta itu. Maka sekarang ke sini banyak pengelola zakat. Ada Basnas, apalagi? Ada Bazis, ada Lazis, ya kan? Ada dompet duafa, macam-macam tuh. Tujuannya untuk apa? Supaya harta itu beredar ke semua orang, ya. Nah, ke sini nih tujuan pembelajaran. Ini akan kita pelajari yang harus kalian pahami ini. Nah, Bapak ambil tentang zakatnya saja untuk hari ini. Karena sini ada infak, sedekah, dan hadiah. Berikutnya kita bahas lagi. Hari ini fokus di zakat. Jadi kalian harus memahami, menguasai materi tentang zakat. Perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Menjelaskan makna zakat, membedakan makna zakat, infak, sedekah. Menciptakan ide-ide kegiatan yang sempurna dengan makna zakat. Mempraktekkan makna zakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ya, Bapak jelaskan dulu materinya. Nanti kalian siap-siap ya menangkap materi yang Bapak akan sampaikan. Pengertian zakat. Tuh, ada 3 mana. Zakat itu pertama berasal dari bahasa Arab. Zaka, yazku, zakah. Yang artinya berarti bersih, suci, tumbuh, dan bertambah. Nih. Kayak orang yang mancing. Kira-kira umpannya itu gede apa kecil? Sedang. Kira-kira umpannya gede apa kecil tadi? Kecil. Jadi yang kita dapat pancingannya yang gede kan? Umpannya sih kecil tapi yang dapat ikannya tiba-tiba gede. Nggak kebalik, ikannya gede umpannya, dapatnya cuma mujair kan enggak kan? Nah, seperti itu. Maka apa yang kita keluarkan kita akan seperti orang yang mancing. Makin gede ya makin bagus kita keluarkan, maka dapat kembalian yang akan lebih gede lagi. Tuh. Bertambah ya. Jadi yang dikeluarkan tadi ada yang apa? Ceramah. Ya, tadi. Jadi tentang sodako. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Kagak kan berkurang harta yang dikeluarin, tetapi akan nambah terus nambah. Cuma kita kan kadang-kadang ilmu yang dipakai ilmu setan. Kata setan apa? Jangan dikeluarin, nanti habis lu. Gitu kata setan. Kita ngikut juga. Akhirnya harta yang gak bertambah malah habis berkurang karena ditahan. Nah, maka makna yang diharapkan bersih, suci, tumbuh. Kenapa harus bersih? Karena di harta itu ada hak orang lain. Kalau nggak dikeluarin itu masih kotor. Kalau Allah paksa ambil semua ama yang bersihnya, udah habis. Kan cara Allah banyak cara ngambil hartanya. Gimana? Dirampok orang, dirampas, kebakaran, apalagi kena banjir, ludes semua hartanya. Kenapa? Gara-gara ditimbun, nggak dikeluarin tuh. Nggak dikeluarin apanya? Sebagiannya. Nah, yang sebagiannya itu yang kotor. Hak orang lain, maka harus dikeluarkan. Biar bersih. Suci. Tumbuh. Terus bertumbuh. Harta kita keluarin tumbuh terus. Ya. Nah, yang kedua apa? Dalam konteks kebahasaan, zakat bermakna sebagai membersihkan harta dan jiwa seorang dari sifat kikir dan tamak. Tamak itu rakus. Tamak itu rakus. Ada orang yang pelit nggak di sini? Yakin nggak ada di sini. Semuanya suka berbagi. Ya. Sekikir-kikirnya kamu kalau ada temen nangis kelaparan, dibantu nggak kira-kira? Kalau nggak dibantu berarti kesetanan kamu. Pasti ya. Nah, maka dari sifat inilah kita belajar. Jangan sampai ada orang yang kikir, tamak. Kalau sudah tamak, sebagai berbagai cara dia lakukan. Cara yang haram, yang batil dia lakukan. Gimana caranya ngambil harta dia pindah ke saya gitu kan. Semuanya dia lakukan. Dengan cara apa? Korupsi umpamanya. Nauzubillahi min dzalik. Itu kan cara yang batil. Rakus. Udah punya nih, udah dikasih nih gede nih. Sekian. Tiba-tiba diambil lagi punya dia. Punya rezeki diambil lagi. Punya akmal diambil lagi. Habis. Ya, itu buat apa ditumpukin gitu kan? Tamak berarti kan rakus namanya. Ya. Ada yang begitu.
Nggak ada. Nauzubillahimin dari kita berlindung gitu ya. Kemudian makna bahasa. Zakat juga menegaskan pentingnya pertumbuhan spiritual. Spiritual tentang ketuhanan kepada Allah ya. Lalu di mana zakat berfungsi sebagai cara memperbaiki hubungan antara individu dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka kita mengeluarkan zakat, contohnya zakat fitrah yang setahun sekali di bulan Ramadan. Mal, zakat fitrah kira-kira berapa liter ya dikeluarinnya? Seikhlasnya. Kalau seikhlasnya namanya sodakoh, infak. Kalau zakat fitrah ada ketentuannya. 3,5 liter kalau berasnya. Kalau diuangkan berapa? Tergantung harga berasnya. Kalau seliter berasnya 20.000, berarti 3,5 liter jadi 70.000. Seliter 20, 2 liter 40, 3 liter 60, setengah liter 10, 70.000. Tuh, setahun sekali. Itu zakat fitrah. Ya, itu berarti kaitannya dengan Allah. Kita apa? Melaksanakan. Karena bagian dari rukun Islam. Zakat, keluarkan zakatnya. Berarti kita meyakini. Karena kita orang Islam, kita mengamalkan rukun Islam. Ya. Nah, lanjut ya. Pengertian zakat secara istilah. Nah, kalau tadi secara bahasa. Apa tadi artinya secara bahasa? Tumbuh, bersih, suci, bertambah. Ingat aja tumpah tuh. Tumbuh, bersih, suci, bertambah. Itu secara bahasa maknanya. Ya. Sekarang secara istilahnya. Zakat itu apa? Kewajiban agama yang mensyaratkan seorang muslim mengeluarkan harta tertentu sesuai aturan syariat untuk disalurkan kepada mustahik. Tuh, secara istilahnya seperti itu. Kemudian dari sudut pandang syariat, tujuannya apa? Menyucikan harta seseorang. Akmal, coba dibaca Mal. Sehingga tertinggal menjadi jadi bertujuan menyucikan harta seseorang. Sehingga harta yang tertinggal itu menjadi apa? Lebih berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya kalau pengen keberkahan, banyak-banyak ngeluarin sodako, ikan berbagi gitu ya. Kalian yakin dalam hati, yakin Allah yang akan membalas ketika mengeluarkan 1.000 rupiah, minimal itu kembalinya 10, bukan 10.000 lagi, 10 lipat. Kamu nolong nih, ikhlas. Dah buat kamu jajan nih. Tanpa nggak tahu kamu, tiba-tiba ada orang yang nyamperin kamu. Buat jajan nih. 50.000 tiba-tiba. Itu siapa yang ngatur? Allah itu yang ngatur. Cuma kita, ini dari mana ya? Ingat, oh iya tadi saya ngeluarin zakat. Bukan zakat, apa sodako. Kan gitu. Ya. Akmal. Cobaan ini bacaan. Menegakkan jurang kemiskinan dan mendukung. Tuh, 3 nih 3 hal pengertian dari zakat menurut istilah ya. Jadi wajib, kemudian di sini apa? Membersihkan harta yang tersisa itu, dan di sininya menjadi apa? Menegakkan keadilan sosial supaya orang itu nggak miskin terus. Ya. Makanya setahun sekali orang miskin merasakan bagaimana apa kerongkongannya dilewati makan daging gitu kan. Tuh, jadi merasakan jadi orang kaya walaupun sehari umpamanya pada hari lebaran gitu kan. Tuh, ya. Jadi jurang kemiskinannya dikurangi. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini suratnya tadi. Ada yang mau baca? Salah seorang dari kalian? Mana yang mau baca? Angkat tangan. Rizky. Aan, cobaan. Bacaan. Ayo. Bisa? Ya? Udah kita baca bareng deh. Ikutin Bapak ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun. Oke, artinya coba minta dibaca anugerah. Kelihatan? Anugerah baca. Anugerah. Terus. Maha mendengar lagi maha bijaksana. Itu artinya dari ayat tadi. Surah apa tadi? Surah apa? At-Taubah ayat 60. Baik, kita lanjut nih. 8 golongan tadi itu. 8 golongan penerima zakat atau mustahik. 1, fakir. Apa tuh fakir? Fatih apa fakir, Fatih? Kagak punya apa-apa sama sekali. Mikirin makan hari ini kagak punya. Belangsak orang bilang. Belangsak tahu? Orang Betawi kan belangsak. Gak punya apa-apa. Buat makan aja susah. Ini fakir banget nih. Ya, fakir. Ya. Terus ada lagi? Miskin. Nah, ini miskin harusnya nih. Bukan fakir lagi, ini miskin. Salah ya. Miskin mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Punya sih gaji gitu kan, tapi nggak cukup buat sehari-hari. Ya, itu namanya miskin. Paling rendah itu fakir. Fakir duluan, kemudian miskin, kemudian sini amil zakat. Apa amil itu? Petugas yang ngelola zakat. Yang ngumpulin zakat, yang nerima zakat. Pernah bayar zakat ke masjid nggak? Pernah. Yang nerima siapa tuh? Itu namanya amil. Amil zakat. Orang yang menerima zakat di masjid. Pengelola zakat. Termasuk pengumpulan, penyaluran, dan administrasi zakat sesuai hukum Islam. Itu amil. Oke. Ketiga. Keempat ya? Keempat nih. Mu'alaf. Ingat mu'alaf apa? Jadi baru masuk Islam, imannya masih lemah, terombang ambing. Ya kan? Dia belum punya pakaian buat sholat, tempat tinggal. Nah, maka kita harus membantu hal itu. Ada yang mu'alaf 5 tahun, 6 tahun, tapi kaya. Kira-kira dibantu nggak tuh? Nggak perlu itu mah. Orang udah kaya. Ini yang imannya lemah, kagak punya apa-apa nih. Ya, harus dibantu. Paham ya? Nah, berikutnya apa? Rikob. Rikob apa tuh? Dimaksudkan untuk memerdekakan budak belian sebagai langkah pembebasan seorang dari. Sekarang nggak ada namanya rikob. Tapi di zaman Rasul dulu, ya, Citra, di zaman Rasul ada namanya budak. Budak. Dibeli, diperjualkan zaman dulu. Kalau laki-laki ini ganteng, tampan, mahal harganya. Gimana cara dia bebas? Biar nggak terikat sama majikan. Dibeli, dibebaskan. Itu namanya tuh apa? Rikob. Rikob, ya. Lanjutnya ada gorim. Apa gorim, Neng?
Terlilit utang selama utang tersebut. Nah, orang kaya katanya, tapi banyak utang. Nah, boleh dibantu dia dapat bagian dari zakat, ya, meskipun kaya. Tapi banyak utangnya, kasihan juga kan? Ya, banyak utangnya enggak? Katanya kaya tapi banyak utang. Kayaknya dari mana gitu ya? Oke, lanjut. Nah, ada lagi apa? Fisabilillah. Siapa tuh fisabilillah? Yang berjuang di jalan Allah. Termasuk dakwah, pendidikan agama, atau jihad sesuai konteks syariat. Ya, yang dakwah, contoh Bu Vita, mengajar, kehabisan bekal. Nah, dibantu tuh. Boleh tuh dibantu. Ya. Dalam konteks dakwah, mengajarkan ilmu agama. Ya. Atau ada yang mau jadi dai di sini. Ada dai-daiyah. Ya, dai kondang gitu kan. Diundang ke pelosok, tiba-tiba di tengah jalan mogok kendaraannya. Nah, itu boleh tuh dibantu. Melipir nyari, umpamanya ada yang petugas amil zakat minta bantuan, boleh tuh dapat bagian, ya. Karena dia sebagai apa? Orang yang jihad di jalan Allah, ya. Kemudian terakhir ada Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Musafir yang sebenarnya termasuk orang kaya di tempat asalnya. Ya, ada orang kaya nih lagi berkunjung ke saudaranya. Di jalan dompetnya ketinggalan. Gak bisa makan dia, ya kan? Nah, itu boleh dibantu dari zakat. Ibnu Sabil namanya. Ibnu Sabil, orang yang di jalan. Kalau fisabilillah, orang yang dakwah di jalan Allah. Coba sebelumnya tadi ada namanya orang yang gorim. Gorim itu apa tadi? Gorim apa? Apa? Terlilit utang. Terlilit utang. Terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lagi tadi, itu lagi namanya rikob. Apa rikob nih? Budak. Nah, pembebasan budak. Ya, pembebasan budak. Zaman sekarang udah nggak ada budak. Itu delapan asnaf kalau di dalam Islam disebutnya. Asnaf itu golongan. Jadi 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, paham sampai sini? Oke. Kita lanjut lagi, sedikit lagi ya. Atau ngantuk nih, ngantuk nggak? Hah? Enggak. Coba berdiri dulu deh, semua berdiri. Berdiri semua, berdiri. Oke, masih ingat permainan sekat, sikut, sikat, sakit? Oke, coba. Ada satu benda di mejanya. Coba satu benda tuh direbutin masih kelompok masing-masing. Oke, siap. Oke, ketika Bapak bilang sekat, berarti kalian jaga jarak, sekat. Ya. Sikut, tahan ke pinggir. Sakit, pegang perut. Oke, sikat, ambil barangnya. Siap? Oke, 1, 2, 3, tanpa suara. 1, 2, 3. Sekat. Sakit. Sikut. Ada gerak duluan. Nah. Oke, ulangi. Sakit. Pegang perutnya. Sakit. Sikut. Kalah. Oke, udah mati nih. Berikutnya. Sakit. Sikut. Sekat. Nah, mati. Oke, duduk. Yang mati tinggal 3. Itu mati. 2 lagi. Duduk. Ada satu temennya berarti duduk, kalah. Duduk semua. Tinggal 1, 2, 3. Oke, siap. Sakit. Sikut. Udah mati nih? Duduk. Oke, 2 lagi. Oke, siap. Fokus. 1, 2, 3. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Oke, bagus. Oke, semua duduk lagi. Baik, udah nggak ngantuk kan? Oke, kita lanjutkan dulu. Sedikit lagi tentang hikmahnya. Terakhir tentang
hikmah membayar zakat. Oke. Oke, lihat ke depan. Coba minta dibaca salah seorang dari kelompok sini. Baca pertama. Mensucikan harta dan zakat tujuan egois dan sombong. Oke, jadi ada dua nih. Hartanya suci, jiwanya juga dermawan, kagak kikir. Ya. Kikir, mereket jahe, mereket jengkol, ya kan? Buntut kasiran orang bilang. Kikir, medit. Ya. Itu buang semua. Ya, itu adalah tipu daya setan. Kenapa kikir? Katanya kalau orang yang ngeluarin zakat nanti habis hartanya. Nah, kebalik, ilmu yang kita pakai harus ilmu Allah. Oke. Yang kedua, tolong dibacaan. Jadi nolong tuh. Dari zakat itu ada sifat kita harus menolong sesama, ya, membutuhkan. Ketika kamu membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada yang nyamperin. Boleh nggak saya bantu? Kira-kira seneng nggak tuh? Seneng banget. Kamu lagi nggak punya uang, tiba-tiba, mau uang nggak nih 1 juta? Kira-kira girang nggak tuh? Girang banget gitu kan? Membutuhkan gitu, ya. Nah, itu namanya dari zakat. Jadi kita membahagiakan orang, ya, dari zakat. Ketiga, coba yang tengah nih baca. Ayo, menumbuhkan dan empati. Terima, sekaligus meningkatkan kondisi saudara yang kurang mampu. Syukur dan empati. Ada rasa ketika kamu melihat seseorang kekurangan itu, ada rasa pengen ngebantu enggak? Ya. Nah, kalau ada rasa pengen berarti kamu sudah berjiwa apa? Berjiwa dermawan di situ, ya. Jadi itu harus ditumbuhkan sifat itu, ya. Jadi 3, ingat. 1, mensucikan harta. Kedua apa? Nolong sesama. Ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Ada 3, ya. Coba ulangi lagi. Ada 3 hikmah membayar zakat. 1 apa? 1 apa tadi? Menyucikan harta dan jiwa. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Tuh, keempat ada lagi, menjaga persaudaraan. Ya, persaudaraannya dijaga. Nah, kelima, menjaga sarana pemerataan ekonomi. Tuh, selesai. Oke, ini tentang zakat dan ketentuannya. Oke. Ada yang masih ingat tadi? Coba penanya ke mana ya? Rizky, zakat itu tadi artinya ada 4. Apa aja? Secara bahasa. 1, suci. Ada lagi? Bersih. Ada lagi? Tumbuh. Bertambah. Bagus sekali. Oke. Sekarang Bapak nanya ke ini. Tadi ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada berapa tadi? Ada 2, kurang 6. Ada berapa? Nih. Ada 8. Bagus sekali. Terima kasih jawabannya. Oke. Coba di antara yang 8 bisa sebutkan 1 dari sini. Fakir. Bagus. Sebelah sini? Fisabilillah. Ada lagi sebelah sini apa? Musaik. Fakir. Apa lagi? Fisabilillah. Ibnu Sabil. Ada lagi? Amil. Lagi sebelah sini? Baru 4 tuh, baru 4. 4 lagi apa? 4 lagi?
Miskin, fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil. Ada lagi? 3 lagi. Woi, muzaki. Muzaki mah orang yang ngasih, muzaki. Lagi? Masih ingat? Mu'alaf. Bagus sekali mu'alaf. Riko, bagus. Gorim. Cakep sekali Aan, hebat itu. Oke, nanti yang banyak ngejawab dapat hadiah dari Bapak. Oke, sekarang nah Bapak minta ke kalian ada beberapa tugas nih. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Anggaplah 5 kelompok. Oke. Oke, kelompok 1 mau milih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, kira-kira tugasnya nomor 2 apa? Zakat menurut bahasa. Oke. Zakat menurut bahasa. Berarti tugas kamu tuh 1. Oke, tar ya. Nomor ini, kelompok ini, pilih nomor berapa? Nomor 3 katanya. Apa isinya? Zakat menurut istilah. Oke, ingat-ingat ya pertanyaannya. Oke, berikutnya. Yang ini? 4. Oke, nomor 4. Manfaat zakat. Oke, catat tuh manfaat zakat tugasnya. Oke, berikutnya. Nomor berapa? Tinggal 2 lagi. 1 apa 5? Nomor 1. Oke, nomor 1 apa tugasnya? Hikmah zakat. Tadi udah diterangin tuh ada berapa. Oke, berarti yang terakhir sisanya nomor 5. Apa tugasnya? Mustahik zakat. Dia mencatat betul mustahik zakat tadi ada berapa tuh. Oke, masih ingat? Oke, ini dia kertasnya. Silakan kalian kerjakan. Nomor ini apa tadi tugasnya? Menurut bahasa. Oke, ini aja nih, menurut bahasa, sila. Kelompok ini tentang apa tadi? Nomor 3 apa tadi? Zakat menurut istilah. Menurut istilah. Oke. Jadi menurut istilah. Pertanyaannya nanti diganti. Berarti isi di bawah ya. Ini tentang apa? Manfaat zakat. Oke, manfaat zakat. Silakan. Yang ini tentang apa? Hikmah zakat. Oke, hikmah zakat. Oke, hikmahnya berarti ya. Oke, yang terakhir berarti tentang menyebutkan yang boleh menerima zakat. Ditulis tadi ada berapa, ditulis apa aja. Oke? Oke, judulnya ganti hikmah berarti ya. Hikmahnya tadi ada berapa? Hikmah zakat. Tadi ada 5 tadi Bapak jelaskan. Nah, yang ingat berapa tuh? Oke, silakan dikerjakan. Hikmah membayar zakat tadi. Oke, Bapak sambil ngisi absensi, silakan kalian kerjakan.
Hikmah apa? Hikmah itu kayak manfaatnya. Nah, ya ada berapa? Tadi terakhir bahasan terakhir tadi tentang hikmah zakat. Masih ingat? Hah? Bukan itu. Kalau fakir miskin tuh itu mustahik. Ayo, waktunya 5 menit lagi. Ibnu Zaki. Nama siapa Ibnu Zaki? Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil itu yang berhak menerima. Ayo, masih ingat tadi materinya? Hah? Dasar dharma, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hikmah membayar zakat. Ayo. Udah? Oke. Udah ya. Ayo. Oke, coba lihat cuplikan ini dulu. Macam belajar. Lagi-lagi. Belum, opa tengah rebus lagi. Nanti boleh buat wadah berbuka. Wah, Haji masih kita pagi. Ramai orang kat sini. Iya tu. Iya. Wah, banyak yang dapat duit. Ya. Ustaz, kenapa bapak aku buat tu? Bapak aku tengah bayar zakat. Setiap tahun macam tu. Saya apa? Tu lah, kita tahu. Bapak aku tu. Bapak. Tak, dia balik. Tak payung. Kita lah. Boleh dulu. Ustaz, tunggu aku. Tolong, Pak. Aku Aibik. Hah? Lah,
Sis, kau budak-budak mana tahu. Harus jaga ketupat ni. Nak masak. Dah, pas sini dulu. Pembukaannya aja. Lanjut ke tugas. Bentar lagi, 3 menit lagi. Cukup, ayo. Ayo, semangat, semangat, semangat. Bayar zakat, bayar zakat. Ya, nggak apa-apa, Pak. Sebisanya. Hah? Bagus, bagus, nggak apa-apa. Oke. Mana yang sudah lebih duluan? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 5. 5, oke, 5. 1 udah? Oke. Siap sudah seorang maju ya. Nanti sebutkan jawaban-jawabannya nih. Presentasikan. Kelompok 1 sudah? Oke. Ini oke, tas Bapak. Oh ya? Hah? Boleh, boleh. Boleh berdua. Ayo cepat, yang lambat nanti kena tambahan lagi. Ayo, 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 ayo. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Mana? Hah? Mengeluarkan apa tadi? Mengeluarkan baju. Mengeluarkan apa? Apa? Zakat pakai apa biasanya? Apalagi selain itu? Tadi kan paham kan? Ayo, udah? Mana? Ayo. Kelompok 1, 2. Sudah? Ayo atuh. Tadi nggak nyatet, kadang nyatet tadi materi. Nah, lengah kan? Ayo, apa tadi tujuannya zakat itu untuk apa? Ya kan? Tuh, dapat tuh. Selain diri apa lagi yang dibersihkan tadi? Hah? Itu dapat tuh. Pikiran Pak termasuk Kak? Pikiran itu dasar dharma, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Apalagi tadi? Tadi kan ada, kalau ada orang membutuhkan terus diapain sama kita? Untuk apa tuh gunanya tuh? Zakat tuh. Tadi kan udah dapet tuh 1. Apalagi tuh? Menyucikan diri. Kan udah itu. Ya. Nanti maju Pak. Maju 1. Udah? 1 orang aja. 1 orang, 2 orang boleh, 2 orang boleh. Sini sudah? Sudah? Oke.
Ayo. Udah gerah nih. Duduknya mas pakainya begitu. Nah, yang bagus. Sama. Oke, oke siap. Dah, satu lagi. Ayo, mana? Udah. Hah? Belum, belum. Oke. Yuk, 30 detik ya. Sudah. Baik, kita ke yang sudah dulu. Yang sudah terlebih dahulu. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Siapa aja tadi? Yang ada tulisannya kelompok 3. Yang mana orangnya? Ayo coba maju sini. Mau 2 orang boleh atau seorang boleh? Ayo. Oke, ayo. Nah, hasilnya. Apa tadi pertanyaannya? Tadi pilihannya nomor berapa pilihannya? Nomor 3. Berarti yang ini. Ini. Zakat menurut istilah. Mana? Yang mana tadi yang ini? Coba apa? Benar nggak yang ini? Zakat menurut istilah. Coba berdiri. Ayo, apa jawabannya? Salam dulu. Ayo, siap. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Oke. Ayo. Ayo, mana suaranya? Suaranya mana? Oke, salam dulu. Oke, mic-nya biar kedengaran. Ayo. Salam dulu. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Kami akan membacakan hasil diskusi. Oke, apa tadi pertanyaannya? Zakat menurut istilah. Oke, jawabannya apa? Ini tulisan lu. Ayo. Ini tulisan beras 3,5 liter atau buang secret. Gak bisa gue baca tulisan. Ayo. Atau uang seikhlasnya. Oke. Makasih. Sudah, salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Duduk, silakan. Oke, jawabannya dari kelompok 3, zakat menurut istilah adalah mengeluarkan beras dan uang. Oke, nggak apa-apa. Oke, kelompok 1. Oke, maju. Ya. Mana pakai coba? Ayo. Di sini nggak apa-apa, sini. Ayo. Di mana? Mau ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Ini pertanyaan. Apa arti zakat menurut bahasa dan menurut istilah?
Jawabannya adalah zakat berasal dari bahasa Arab zakah, yazaku, zakah. Bagus. Zakat menurut istilah dalam konteks kebahasaan, zakat bermakna sebagai membersihkan harta dan jiwa seseorang dari sifat kikir dan ketamakan. Bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk tangan. wabarakatuh. Terima kasih. Lagi kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Yuk. Gue yang ini sama ini lu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari diskusi kami. Sebutkan siapa saja yang boleh menerima zakat minimal 4 golongan. Jawab. Oke, siapa Fakir, aja? mu'alaf, Ibnu Sabil, Mustahik. sama mustahik. Mustahik. Ya udah, terima kasih. Salam tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, tepuk tangan. Oke. Lagi kelompok ini. Ini belum. Ini. Kelompok 4. Ayo. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pertanyaan akan Oke, jawabannya. Pertanyaan, sebutkan 2 manfaat zakat bagi orang yang memberi dan orang yang menerima. Jawaban, orang yang memberi mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dan mendapatkan pahala. Coba disimak baik-baik. dan bagi yang menerima menumbuhkan rasa syukur dan empati. Bagus, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat temennya. Terakhir. Ayo. Yang terakhir. Oke. Ayo. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pertanyaan, mengapa zakat bisa membuat persaudaraan antar umat Islam menjadi lebih kuat? Jawaban, menyuci harta, membersihkan diri, mensucikan hati, membiasakan diri untuk membayar zakat, mencuci jiwa. Oke, tutup. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, makasih kembali. Oke, terima kasih yang sudah berani maju dan membacakan hasil diskusinya. Ada beberapa yang melenceng dari jawaban dari pertanyaannya ya. Ya, jadi berarti Bapak nekankan kembali. Ya, dari sebelah sana Aan dan kawan-kawan ya. Coba disimak kembali ketika materi yang disampaikan. Sekiranya tadi penting, ada beberapa yang mencatat. Ya kan? Jadi ketika ada jawaban, ada tadi jawabannya udah dicatat bagian gitu kan. Jadi nggak semuanya mengandalkan apa nih, bingung kan? Nah, makanya perlu apa? Konsentrasi ya. Tidak boleh banyak tingkah ketika belajar. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sebelum dilanjut? Bertanya? Nggak ada? Baik, Bapak nekankan kembali ini ya. Kebersihannya dirapikan, dijaga, ada sampah-sampah mau dirapikan. Dan tentu ya, materi yang sudah dipelajari ini nanti dilanjutkan lagi kita pekan berikutnya tentang macam-macam zakat dan ketentuannya. Ya. Coba duduk dulu sayang. Duduk dulu. Oke. Nah, untuk terakhir tugas untuk kalian supaya minggu depan nanti ada
di buku catatan silakan menulis surat tadi, surat At-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat yang ada berapa tadi? Ada berapa golongan? 8 golongan. Baik, cukup sekian kiranya kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.